Allah yang baik, Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu menjamah kami pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, haleluya Yesus Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan sekali, musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Haleluya Yesus, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pujikan pujian ini lebih sungguh bagi Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Rasakan kehadirannya dalam setiap hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan penuh iman sama-sama katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan sungguh, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, Yesus Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita mau merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap persekutuan kita. Bukan merupakan sebuah kebetulan kita ada di tempat ini. Rasakan pertolongan Tuhan. Musim akan selalu berganti. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berubah, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami sungguh terlalu percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih sungguh katakan Tuhan selalu. Yes. Haleluya Yesus Tuhan selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, oh haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Yesus Tuhan selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu
Serindu jemaat saja katakan, Tuhan selalu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Kami sungguh percaya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang mengimani pujian ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Sebab pagi hari ini pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan pagi hari ini buat setiap kita. Yang rindu dengan kerendahan hatimu, kau datang kepada Dia, menyembah Dia, mencari wajah Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, menjagaku. Mari bayangkan Tuhan menolong Bapak Ibu. Kita bayangkan Tuhan menggendong kita, mengangkat kita. Tanpa seizin-Mu, yakin Tuhan selalu menolong. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Tuhan selalu menolongku, Yesus Tuhan selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Oh, menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, katakan Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan
dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya kami sembah, kami agungkan Engkau. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, jamah hati kami, jiwa kami. Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, layaklah kami Engkau agungkan, layak kami tinggikan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yang percaya sebagai umat yang lebih dari pemenang, katakan pujian ini. Haleluya Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi ku percaya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan pagi hari ini. Oh, kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau Allah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pembebasan yang daripada Engkau Kau nyatakan pagi hari ini bagi kami, untuk kami boleh bebas memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk bersuka cita bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Oh, haleluya. Tepuk tangan yang meriah oleh kita. Yes. Berapa banyak pagi hari ini yang rindu bersuka cita bagi Tuhan? Saya percaya ini awal bulan, jadi kita semua pasti akan bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita mau bersyukur bagi Dia, oleh karena kebangkitannya luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh.
Sama-sama katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Amin. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Sama-sama katakan, Kaulah berjaya, seluruh semesta sujud. Amin. Oh, menyembah. Terus dua gak. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah haleluya, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, tepuk tangan terus bagi Tuhan. Haleluya. Allah yang luar biasa Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, agunglah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari ubahkan segala permasalahan pergumulan kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang rindu bersukacita bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom.
Berapa banyak yang rindu untuk bersuka cita bagi Tuhan, lambaikan tanganmu semuanya tanpa terkecuali, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Yes, haleluya. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan segala perkara yang besar apapun dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan akan kebesaran Dia. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan lebih sungguh lagi. Sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan dengan sungguh, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berjaya, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan Yesus, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, haleluya, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Haleluya. Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama dengan sungguh katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, oh haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Men, tepuk tangan lebih sungguh bagi Tuhan. Men, haleluya. Oh, dengan-Mu Tuhan, sama-sama, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, oh yes, amen. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan, terpujilah Engkau dari segala kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Haleluya, glory, yes.
sekali ada sukacita, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini luar biasa. Kita bersukacita sebab kita percaya bahwa kuasa iblis telah dikalahkan. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita rasakan keindahan Tuhan. Kita mau rasakan bersama dengan Dia. Yang tidak pernah kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana keindahan yang luar biasa buat hidup kita. Mari terus ada di dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih lagi di dalam Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajah tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita mau pujikan pujian yang lebih sungguh bagi Tuhan. Keindahan-Mu tiada taranya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Coba noleh kanan kiri ya. Walaupun tidak kelihatan mulutnya, tapi paling tidak ada ekspresi yang ada di dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu bersukacita hari ini
Coba angkat tanganmu yang bersuka cita, tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Haleluya, katakan amin. Baik, kita akan membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya minta Bapak Ibu berdiri sekali lagi untuk kita baca sama-sama ayat ini. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Allah pada pagi ini diberi judul dengan menghormati Tuhan. Ada berkat yang akan kita terima. Sekali lagi, dengan menghormati Tuhan, ada berkat yang akan kita terima. Katakan amin. Bapak Ibu, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang di dalam hidupnya tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa demikian? Seolah-olah berkat itu terhambat, seret, tidak lancar. Seakan-akan ditutupi oleh sesuatu yang sangat sulit. Hal itu disebabkan karena hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang mulai kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Mulai kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada pemimpin di dalam keluarga. Pemimpin di dalam pekerjaan, bahkan pemimpin rohani di dalam gereja, mulai kurang menghormati, ditunjukkan melalui sikap-sikap yang kurang patut, sikap-sikap yang kurang terpuji, sikap-sikap yang kurang hormat dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, berkat terhambat. Yang menghambat adalah sikap-sikap tadi. Kita sudah biasa untuk menikmati, kalau dulu kita cari air di sungai, tapi sekarang kita lihat air sudah masuk, ya, masuk di dalam rumah-rumah. Bahkan di desa kita, Jeding ini, saudara-saudara, kita bisa pakai shower. Kalau dulu kan sulit ya saudara-saudara. Tetapi suatu saat air itu bisa berhenti. Bukan karena mati di atas, tetapi oleh karena tersumbat. Saya sering membuka keran dan membongkar. Daripada keran itu ternyata ada sumbatan yang membuat air tidak bisa mengalir. Setelah dibersihkan, air mengalir dengan lancar. Demikian juga kehidupan kita. Kadang-kadang berkat itu terhambat. Berkat itu sulit mengalir kepada kita. Mengapa itu terjadi? Karena sikap kita yang tidak memuliakan Tuhan. Sikap kita yang kurang memberi hormat kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi diekspresikan kepada pemimpin keluarga, pemimpin pekerjaan kita, bahkan pemimpin rohani di dalam gereja. Datang ke gereja bukan untuk Tuhan, tetapi karena rutinitas.
itu sama halnya dengan tidak menghormati Tuhan. Ketika kita tidak lagi memiliki respek kepada Tuhan, maka berkat itu tidak akan datang kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, di sana dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Coba perhatikan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, saudara, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Artinya kita harus menjaga sikap kita. Ketika kita datang ke rumah Tuhan atau ibadah, bagaimana kita bisa menjaga sikap kita ketika datang di rumah Tuhan? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memiliki sikap hati yang benar. Memiliki sikap hati yang benar. Coba kita baca dalam ayat yang kedua dari Pengkhotbah pasal 5. Slide. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kedua. Kita baca. Di sana dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini yang pertama yang perlu kita jaga pada saat kita masuk di dalam rumah Allah. Untuk kita bisa menikmati berkat Allah, untuk kita bisa menikmati hadirat Allah, yang perlu kita jaga adalah memiliki sikap hati yang benar. Jangan datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang salah. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak beres, dengan kemarahan, dengan hati yang kecewa, dengan kebencian, dengan kesalahpahaman yang belum bisa diselesaikan terlebih dahulu, maka kita tidak akan bisa menaikkan pujian dan penyembahan. Bahkan kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini sangat penting. Untuk kita datang kepada Tuhan, bisa menikmati berkat Tuhan. Katakan amin. Apa bisa datang ke rumah Tuhan dengan kekecewaan? Bisa. Apa bisa datang ke rumah Tuhan dengan kebencian? Ada. Saudara, suatu saat saya melayani di Jombang. Tidak tahu mengapa. Ada jemaat yang wajahnya itu buram. Wajahnya itu cemberut. Yang lain menyembah Tuhan dengan leluasa, tetapi ini cemberut, saudara-saudara. Ya, cemberut. Jadi tidak ada damai. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tidak memiliki sikap hati yang benar. Dengan demikian bisa terhambat. Karena itu sebaiknya atau sebelum beribadah alangkah baiknya kita menyiapkan hidup kita terlebih dahulu. Tubuh, jiwa, dan roh kita perlu dipersiapkan sebelum datang ke rumah Tuhan. Supaya kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dari rumah itu sudah dipersiapkan. Ya, Bapak Ibu. Dipersiapkan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang siap untuk kita ini menyambut hadirat Tuhan. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Sikap hati yang benar ketika kita datang kepada Tuhan membuat berkat dan anugerah Tuhan yang terbaik dari Tuhan akan turun kepada kita.
bagaikan air yang mengalir dengan lancar, yang tidak tersumbat dengan kotoran itu, akan mengalir dengan derasnya. Akan mengalir dengan derasnya, akan mengalir dengan derasnya, akan mengalir dengan derasnya. Karena hambatan itu hilang. Hambatan itu akan pergi dikarenakan kita memiliki hati atau sikap yang benar. Katakan amin. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan bersama pada saat kita menghormati Tuhan. Yang perlu kita jaga adalah sikap hati yang benar. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu membayar nasar. Kita baca dalam ayat yang keempat dari Pengkhotbah. Kita baca ayat yang keempat dari Pengkhotbah. Di sana dikatakan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah nunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Yang kedua adalah di dalam sikap kita menghormati Tuhan. Yang pertama memiliki sikap hati yang benar. Yang kedua membayar nasar. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita selalu ada pertanggungjawaban. Katakan amin. Selalu ada pertanggungjawaban. Setiap janji yang kita ucapkan kepada Tuhan harus kita tepati. Jangan esok dele sore malih tempe. Orang Jawa bilang, kalau engkau berjanji enggak ditepati, akan didatangi ular. Betul atau tidak? Ya. Itu apakah dongeng atau tidak, tetapi orang-orang dunia percaya bahwa kalau kita tidak menepati janji, maka kita akan didatangi ular. Ular itu sebenarnya si jahat. Ular itu lambang iblis di dalam kitab Kejadian. Dan iblis akan mendatangi orang-orang yang tidak menepati janji. Ketika kita, mungkin contoh, ketika kita sedang sakit, atau sedang mempunyai masalah keuangan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan bisa menolong saya, kita berjanji atau saya berjanji untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh. Tetapi setelah Tuhan memberkati sehat, Tuhan memberkati keuangan yang cukup, kita lalai. Saudara, saya dulu waktu masih sakit, saya berjanji sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Engkau sembuhkan saya dari sakit lumpuh, saya berjanji nanti saya akan melayani Tuhan. Tapi setelah sembuh, saudara-saudara, saya lupa. Saya melupakan. Tetapi Tuhan terus tegur saya, kamu sudah berjanji. Hati saya gelisah, hati saya tidak pernah damai, hati saya tidak pernah tenang. Dan pada saat saya menepati janji, hati saya damai dan diberkati Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberkati saya. Saudara-saudara, janji kepada Tuhan adalah janji yang harus ditepati. Karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita berjanji, Tuhan kalau nanti pekerjaan saya ini berhasil, usaha saya ini berhasil, ya dagangan saya ini laku, saya berjanji saya akan memberi berkat kepada Tuhan. Tetapi setelah berhasil kita lupa. Saudara, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan. Karena dengan kata-kata kepada Tuhan yang tidak ditepati, itu sama halnya kita tidak menghormati Tuhan.
Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu mari tepati janji kita kepada Tuhan. Mari ingat-ingat kembali akan janji kita kepada Tuhan yang pernah kita janjikan. Ketika kita menepati janji kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun untuk setiap kita. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan baca, yaitu dalam Matius pasal 22 ayat 37. Yang ketiga ada menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Poin yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37. Kitab Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Jangan datang kepada Tuhan ketika di dalam keadaan yang tidak enak saja. Jangan datang ketika kita sedang menghadapi masalah saja. Tetapi datanglah kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan seperti apapun. Katakan amin. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, Om tolong bantu doa pada menghadapi kesulitan. Tolong bantu doa saya ya pada saat kita menghadapi masalah. Tetapi Tuhan merindukan untuk setiap saat dalam kondisi apapun kita selalu datang kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, otomatis Tuhan pun juga akan mengutamakan kepada kita. Kita baca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua mamon atau dua tuan. Karena dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini artinya adalah supaya kita mengutamakan Tuhan. Terlebih dari segala sesuatu. Kita tidak bisa membagi antara Tuhan dengan Mammon. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Mammon. Dan itu akan terbelah. Firman Allah katakan jangan mengabdi kepada dua tuan. Biasanya kalau mengabdi kepada Tuhan, kalau cocok dengan tuan yang ini, dia cerita kelemahan, ya kekurangan tuan yang lain. Sebaliknya kalau tidak cocok dengan tuan ini, dia akan cerita kelemahan dan kekurangan tuan yang satunya lagi. Tuhan tidak mau dibagi-bagi seperti itu. Fokus kita hanya satu, Tuhan segalanya. Katakan amin, Tuhan segalanya. Bapak Ibu Saudara. Karena itu ini diajarkan kepada kita, supaya kita yaitu selalu datang kepadanya dalam kondisi dan keadaan apapun. Tuhan rindu supaya kita mengutamakan. Dan firman Allah, tambahan dalam firman Allah katakan, Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Dengan mencari Allah dahulu, itu kita menghormati Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, janganlah mengutamakan berkat saja, tetapi utamakan pribadinya. Jangan tinggalkan ibadah untuk alasan apapun, karena Tuhan harus jadi prioritas utama dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan itu seperti orang tua kita, Bapak kita, pimpinan kita yang harus dihormati. Amin Tuhan.
orang tua kita, kalau kita tidak menghormati, orang tua juga tidak akan senang. Demikian juga Tuhan. Tapi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak secara biologis menghormati orang tua kita, maka orang tua kita juga akan memperhatikan kesulitan, kesusahan, masalah, kekurangan kita. Orang tua kita juga tidak akan benci kepada kita. Orang tua juga akan selalu membantu, menolong kita. Demikian juga Tuhan. Pada saat kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kesulitan-kesulitan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, masalah-masalah kita, persoalan-persoalan dan pekerjaan kita. Tuhan akan mengulurkan tangannya, karena Tuhan tidaklah jauh berbeda dengan apa yang menjadi keinginan orang tua kita. Biarlah melalui renungan firman Allah pada hari ini meluruskan jalan kita yang tidak benar. Amin Tuhan. Mendisiplin kita dalam hal janji supaya kita tidak sembarangan. Dan mendorong, mengingatkan kita untuk kita mengutamakan Tuhan. Dengan demikian ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Haleluya. Kiranya melalui perjamuan kudus pada hari ini mengingatkan kepada kita betapa tulusnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan berkorban untuk kita, supaya kita tidak lalai menghormati Dia, supaya kita tidak egois mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak menganggap kita ini kuat. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang lemah. Kita perlu pertolongannya, kita perlu campur tangannya. Dengan kita menghormati Tuhan, maka saudara-saudara akan diberkati, diberi kelancaran, baik dalam usaha, dalam perdagangan, dalam pekerjaan, dalam peternakan, dalam pertanian. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Singkirkan hal-hal yang menghambat berkat itu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita akan nyanyi saat ku menyembah-Mu sebagai hormat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kita nyanyi, yang bertugas dalam perjamuan suci akan melayani saudara. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya Tuhan, terima kasih. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang
sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Siap memberkati saudara, siap menjamah saudara, siap melawat saudara, siap memperbarui saudara, siap membersihkan saudara. Sehingga hambatan-hambatan yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam seluruh hidup kita, dibersihkan oleh darah anak domba. Dan pada hari ini biarlah melalui perjamuan suci meneguhkan pengorbanan darah anak domba di atas kayu salib untuk membereskan semua rintangan-rintangan termasuk dosa, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan Tuhan mengangkat derajat kita, martabat kita, menempatkan posisi kita yang mulia. Tujuannya adalah supaya kita tidak tercemar, supaya kita memuliakan dan menghormatinya. Dengan kita menghormatinya, maka berkat Allah akan mengalir atas saudara. Firman Allah katakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Saudara ingin diberkati hari ini, Haleluya Yesus Tuhan. angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sakit, tumpangkan tanganmu di tempat tubuhmu yang sakit. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Setiap pergumulanmu, Haleluya, sampaikan Yesus. itu kepada Tuhan. Amin Tuhan. Setiap beban beratmu, Haleluya. setiap Yesus. masalahmu, Tuhan akan selesaikan hari ini juga. Amin Tuhan. Haleluya Dalam Yesus. nama Yesus Tuhan. Kita berdoa juga untuk Mas Petrus yang baru operasi. Haleluya, Kita berdoa Yesus. juga untuk Pak Sutian yang baru operasi. Kita berdoa juga untuk Buyem yang baru operasi. Haleluya. Kita doakan juga mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan. terpujilah Haleluya, nama. Yesus Tuhan. Kita sembah Tuhan sebentar. Kita sembah Tuhan sebentar. Hormati Tuhan dengan mulutmu, dengan pujian, dengan penyembahan. Muliakan Dia. Muliakan Dia. Muliakan Dia. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Hari ini Engkau melihat setiap pergumulan mereka. Pergumulan mereka, masalah mereka, beban berat mereka, kesulitan mereka, kekurangan mereka, kegelisahan mereka, kekecewaan mereka, sakit penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama. Engkau akan selesaikan setiap masalah kesulitan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau melawat mereka. Terima kasih, Bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan seluruh hidupnya yang menghambat berkat. Menghambat berkat mengalir kasih Tuhan. dalam nama Yesus. 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 Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang baru operasi. Bapak Petrus, Bapak Sutian, Buyem. Yesus Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan kembali. Beri kesehatan. Yesus. Beri kesehatan. Yesus. Beri kesehatan. Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi para lansia juga Engkau memberkati kesehatan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kuangkat hatiku. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Amin. Haleluya. Oh, saat ku sembah, ku muji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai lebih hari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Tarik roh pewahyuan lebih buat hamba-Mu Tuhan. Sehingga boleh menjadi suara Tuhan buat kami semua yang ada di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami diberkati firman-Mu. Dan kami percaya Engkau terus berbicara atas setiap hati kami Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ibu saudara semua yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin.